Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan 1. Di pagi hari ini kita kembali bertemu dalam Lentera Anugerah yang mengajak kita untuk terlebih dulu mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita. Saya mengajak kita semua menundukkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah sumber kehidupan yang masih memberikan bagi kami nafas hidup di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami rindu di pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu yang mengawali kami dalam melakukan aktivitas kami di hari ini. Bukalah hati akal pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus 15 ayat 58a. 1 Korintus 15 ayat 58a. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah prinsip. Ya, prinsip. Saudara-saudara yang terkasih, di awal renungan ini saya ingin bercerita kepada kita ada sebuah cerita klasik yang berasal dari negeri Cina yang mengisahkan tentang seorang kakek tua yang tinggal di sebuah desa terpencil. Dalam kisah ini juga dikatakan bahwa suatu hari sang kakek ingin menjual keledai miliknya ke kota. Ketika dia mau pergi menjual keledai miliknya, ia mengajak turut serta seorang cucunya yang berusia kira-kira 8 tahun. Ketika mereka sudah bersiap-siap, lalu mereka memulai perjalanan mereka menuju ke kota untuk menjual keledainya. Mereka membawa serta keledai tersebut. Nah, ketika mereka berjalan, kakek dan cucu ini berjalan bersebelahan sambil menggiring keledai yang mereka miliki. Dan mereka melintasi beberapa desa yang mengenal siapa kakek tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan beberapa orang yang mengenal sang kakek. Lalu orang-orang yang mengenal sang kakek ini bertanya, "Kek, mau kemana pagi-pagi ini?" Mereka bertanya seperti itu. Sang kakek menjawab, "Mau ke kota." "Ngapain ke kota, Kek?" "Mau menjual keledai ini," jawab sang kakek. Kemudian sang kakek melihat dengan ekor matanya, orang-orang tersebut berbisik-bisik dengan suara yang pelan. Mereka berkata, "Coba lihat kakek bodoh itu. Masa dia punya keledai tidak ditunggangi? Padahal perjalanan mereka jauh loh menuju kota. Apakah mereka sanggup berjalan sedemikian jauh?" Mendengar bisik-bisik ini, si kakek kemudian merubah cara jalan mereka. Ia kemudian mengangkat cucunya dan menaikkannya di punggung sang keledai. Lalu mereka berjalan. Tidak berapa lama kemudian, kembali mereka berpapasan dengan orang. Orang-orang ini kemudian bertanya juga, "Loh, mau kemana, Kek?" Si kakek menjawab, "Mau ke kota." "Ngapain ke kota?" "Mau menjual keledai ini." Tapi orang-orang yang berpapasan ini juga kembali berbisik-bisik. Ya, kembali mereka berbisik-bisik. Coba lihat. Memang dunia sekarang ini sudah begitu aneh ya. Anak-anak membiarkan orang tua berjalan capek. Dia sendiri enak-enakan duduk di atas keledai. Membiarkan kakeknya yang sudah renta begitu. Mudah-mudahan kita tidak punya anak seperti itu.
bisik-bisik orang tersebut. Si kakek mendengar. Ia kemudian berpikir, supaya orang-orang nanti tidak lagi mengata-ngatai cucuku, ia kemudian angkat cucunya, ia yang naik ke atas punggung keledai. Si cucu berjalan. Kemudian mereka berjalan lagi. Tidak berapa lama kemudian, kembali mereka berpapasan dengan orang-orang. Kembali orang-orang juga bertanya, mau kemana kek? Si kakek menjawab, mau ke kota. Ngapain ke kota? Kembali orang bertanya, mau menjual keledai ini. Tapi kembali lagi, orang-orang yang berpapasan dengannya berbisik-bisik. Mereka berbisik, coba lihat si kakek itu. Tega amat dia ya. Membiarkan anak kecil berjalan. Dia enak-enakan duduk di atas keledai. Padahal si anak itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Waduh. Kembali mereka berkata, mudah-mudahan kita nanti tidak menjadi kakek yang seperti itu. Tega terhadap anak kecil. Si kakek terdiam. Dia kemudian berpikir, apa yang harus dia lakukan? Dia kemudian angkat cucunya bersama dengan dia, duduk di atas punggung keledai. Ia berpikir orang-orang tidak akan lagi mengata-ngatai dia. Mereka kemudian berjalan. Dan tibalah mereka di sebuah kampung yang harus mereka juga lewati untuk menuju ke kota. Di tengah kampung itu, orang-orang yang mengenal sang kakek menegurnya. Loh, mau kemana kek? Mau ke kota, jawab sang kakek. Kembali orang-orang bertanya, ngapain ke kota kek? Mau menjual keledai ini, si kakek menjawab. Kemudian orang-orang berkata, aduh kek, kota itu masih jauh loh. Masa kakek tega dengan cucu menaiki keledai yang begini kecil? Lihat keledai itu kek, udah kelelahan. Ntar lagi dia mati kelelahan loh kek. Bagaimana kakek akan menjual keledai yang sudah mati? Si kakek terdiam. Lalu kemudian dia berpikir, apa yang harus dilakukannya? Tiba-tiba dia tersenyum. Aku punya akal. Banyak cara sudah dia buat. Orang-orang mengata-ngatai dia. Tinggal satu cara lagi. Ia kemudian mengambil tali mengikat kedua kaki dari keledai yang di belakang dengan yang di depan. Dia mengikat, lalu kemudian dia panggul. Dia panggul keledainya. Dia berpikir orang-orang tidak akan mengata-ngatai dia lagi. Tapi melihat hal itu, orang-orang desa yang melihatnya tersenyum mengejek. Sambil berbisik-bisik, mereka mengatakan, kakek ini sudah gila. Atau dunia yang sudah terbalik. Ada keledai menunggangi manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dari cerita tersebut, pertanyaan bagi kita terkadang muncul. Siapakah yang dapat dibenarkan atau yang seharusnya disalahkan? Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa inti cerita tersebut bukanlah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi yang ingin dikatakan dalam cerita tersebut adalah tentang bagaimana seseorang memegang prinsip dalam hidupnya. Bagaimana seseorang mempertahankan integritas dalam dirinya ketika ada begitu banyak tantangan, bahkan mungkin cercaan dalam hidupnya dari orang-orang lain. Sang kakek diperlihatkan bukanlah seorang yang punya prinsip. Ia adalah tokoh seperti air di daun talas. Ketika orang katakan A, ia menjadi A. Ketika orang katakan B, ia menjadi B. Ketika orang katakan C, ia juga menjadi C. Ia tidak peduli. Meski harus berubah 100 kali, meski harus berubah 1000 kali. Asalkan hidupnya nyaman. Ia tidak berani mempertahankan prinsipnya. Bukan karena ia tidak punya prinsip, tetapi tidak berani mempertahankan prinsipnya.
Baginya, kenyamanan jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada sebuah prinsip. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita perhadapkan dengan situasi kita saat ini, di tengah begitu banyak tekanan kehidupan yang kita alami, di tengah begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, COVID-19 dengan berbagai dampaknya, mungkin dari pekerjaan kita, mungkin dari keluarga kita, mungkin dari kesehatan kita, terkadang seperti menggiring kita untuk meninggalkan prinsip-prinsip hidup kita, mencari dan menemukan kenyamanan. Apakah kita seperti tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut? Orang yang tidak berani memegang prinsip, terlebih dalam kehidupan iman percaya kita. Prinsip kita adalah iman. Prinsip kita adalah berjuang menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Menyatakan suara Allah di tengah-tengah suara dunia yang begitu bergemuruh dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kepada orang-orang seperti ini, firman Tuhan mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, janganlah goyah, artinya saudara diingatkan untuk punya prinsip imanmu. Meski di tengah-tengah ada banyak permasalahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami dalam kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami mempertahankan sebuah prinsip dalam kehidupan kami. Bukan prinsip dunia ini, tetapi tentang prinsip iman kami. Di tengah-tengah banyaknya tantangan, di tengah-tengah banyaknya hal yang menggoda kami, mampukan kami Tuhan untuk tetap teguh, tidak goyah, memegang prinsip iman kami, sehingga hidup kami boleh berdampak dan menjadi berkat bagi orang di sekitar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami, yang kami bawa kepadamu, di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami, dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Klasis Medan 1.